ratusan berarti sekarang ya. Ratusan ya Ya, ada oke. lah. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my Terima kasih pada rekan-rekan TKI yang sudah mengklik video ini, dan saya harap stay tune sampai akhir. on we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go. Oke, kita udah bersama Agus Pardede yang tadi saya bilang yang berasal dari Medan. Nah, kita mau berseloteh sedikit nih. Gimana kabarnya, Le? Social distancing. Sorry. Nggak tahu dia social distancing. Kayak kan kau duluan. Oh iya. Kau duluan yang buat salam Oh tanda. iya. Jadi gini aja ya. Oke. Gini. Oke. Atau kita ngikut Gini. orang Indonesia Gini. yang susah. Oh gini. Nah, sakit pula. Oke. Jadi hari ini kita mau cerita tentang pengalaman beliau. Iya, pengalaman dia nih. Jangan beli. Dua kali beliau. Maksudnya kan aku menghormati kau, Le. Oke. Jangan beliau. Oke. Kita anggap aja kayak teman-teman kita. Teman biasa ya, teman biasa. Oke. Jangan beliau. Terlalu formal kali itu. Iya, siap. Kalimat itu kan. Kita mau dengar cerita nih, Le. Ya kan, cerita dari pengalaman. Sekarang kan dia nih ceritanya lagi pindah pabrik. Nah, kita mau dengar apa sih pengalamannya di pabrik yang pertama, terus kenapa dia mau pindah pabrik. Nah, mungkin nanti juga bisa jadi pembelajaran buat kita semua, para TKI yang berada di manapun, khususnya di TKI yang berada di Korea Selatan gitu. Oke. Nih, jadi awal mulanya gimana, Le? Sekarang sebelumnya kerja di pabrik apa? Terus ngapain sih, bikin apa gitu? Oke. Terima kasih buat saudara kita, Iya. teman kita Yogi Mediansa. Ah, ceritanya sih, aku kerja di Korea Oh. di pabrik Pakse. Pakse enggak bagian nggak tahu nih. Pakse itu adalah kardus ya. Kardus. Tapi kardusnya ini dari apa? Dari kertas ya? Iya, dari kertas. Oh, dari Kardus itu kertas. dari kertas. Tapi Oke. itu Pakse itu ada yang besar, ada yang Oh, gede. Jadi Di Korea itu jadi ada yang ada gede, size-nya ya kan? Iya, Ada size-nya. Jadi aku kerja di pabrik Oh. kardus yang gede, Bikin ada apa? juga yang Oh. kecil. Oh. Kayak pabrik kardus itu buat kayak kalau kita di Indonesia kardus kayak bentuk Alhami ada, Indomie. Ah ya, Indomie. Ah, Misalkan tahu kan? bungkus Indomie seleraku ya kan? Nah, Nah, oke, iya. oke. Oke. Kita buat kayak kardus kayak gitu. Jadi kita bentuk jadi kayak kotak Nah, berarti di pabrik kita. Tapi nggak kayak apa? Ada juga teman-teman kan yang di pabrik kardus tapi buat kardus itu doang dari bentuknya persegi panjang. Iya. Dari awal kan. Ah. Tapi aku nggak. Aku pabriknya dari apa? Pabrik lain ngirim kardus ke tempat kita supaya kita bentuk jadi bentuk kotak kayak Indomie ya. tadi tuh. Oh, berarti pabrikmu itu barang yang udah setengah matang, setengah jadi ya kan? Iya, Masuk iya. pabrikmu terus baru kalian bikinnya gitu kan? Iya, iya, bikin dibentuk bentuknya. jadi kotak. Tapi kan ada tulisannya biasanya, tulisan misalkan Indomie seleraku atau Iya, itu. iya, itu di situ ada juga, di situ. Berarti bikin di pabrik kayak gitu. Iya. Ah. Itu namanya di print itu. Di print. Berarti ada printnya gede gitu ya kan? Iya, ada. Oke, berarti Kardus.
Nah kan ada bagian-bagiannya tuh. Iya, iya. Kerja kan pasti ada bagian-bagiannya dong teman-teman. Nah kamu tuh bagian apanya Le? Kalau di pabrik kita itu semua orang itu harus bisa dibuatnya. Jadi kita mau di bagian sini Iya. orang itu harus bisa. Mau di bagian sini orang itu harus bisa. Misalnya kalau aku kan iya. semua bagian itu harus kita handle sendiri gitu, harus bisa sendiri gitu. Oh berarti Di pabrik kita sendiri, di pabrikku. di bagianmu itu kamu harus ngendel semuanya gitu. Iya, harus bisa lah semuanya. Misalkan hari ini kamu taruh sini, kamu taruh, nah besok taruh sini, harus Iya, bisa. kayak gitu. Iya, harus kayak gitu. Soalnya pabrik kita itu kecil. Home industry enggak? Iya, iya. Termasuk home industry Iya, ya? iya. Dan mesinnya juga agak sedikit sih, nggak terlalu banyak, ada Ada tiga mesin. tiga mesin di pabrik itu. Nah dalam sehari itu kira-kira produksinya berapa? Lumayan. Tergantung sih, tergantung orderan dari pabrik lain. Kalau misalnya dia order mau 2000 bisa sampai, kadang kita kemarin sampai 10.000, belasan ribu juga ada pernah kemarin. Tapi itulah sayangnya kita di pabrik yang kemarin kita kerja. Sekarang udah keluar dia, udah keluar. Karena kita udah capek kerja kan, tapi tidak dibayar dengan benar dengan jam kerjanya, ya kita merasa ditipu sama bosnya. Sama Jadi Sajang ya? iya, jadi itu alasan juga untuk pergi dari situ, pindah dari pabrik yang lama. Berarti kemarin tuh ada kayak kasus karena pindah nih dengan alasan karena gaji nggak dibayar. Iya, karena bagian gaji itu nggak tepat dibayarnya. Gajinya kegedean kali, makanya gajinya kegedean. Bisa jadi. Tapi kan lemburnya banyak kan waktu itu kan? Kan kalau orderan misalkan 2000 oke, kita nggak lembur kan. Tapi kalau tadi misalkan orderan sampai 11.000 mungkin harus lembur ya. Iya, itu harus lembur. Oh, berarti banyak lemburnya loh. Terkadang Terkadang. ada lemburnya. Iya. Tapi kebanyakan nggak ada lemburnya sih kita kerja di pabrik yang kemarin. Iya. Berarti kerjanya tuh dari Senin sampai Jumat, tapi di hari Sabtu itu kita harus masuk 2 kali setengah hari. Di hari Sabtunya itu masuknya setengah hari. Iya, 2 kali. 2 kali. Itu dalam sebulan. Tapi itu dibayar. Itu termasuk gaji pokok Iya, atau? termasuk gitu. Termasuk gitu. Berarti enggak di luar gaji. Misalkan itu dihitung lembur gitu. Enggak. Tapi di kontrak kerjanya emang kayak gitu. Iya, kayak gitu. Kontrak kerjanya kayak gitu. Emang ada sih pabrik yang kayak gitu. Cuman kan sekarang ini kan kebanyakan pabrik kan sistem kerjanya kan yang dari Senin sampai Jumat kan. Dan juga jam kerjanya itu kan yang dihitung kan yang 8 jam. Iya, betul. Nah, ya kan yang sisa kalau udah lewat dari 8 jam berarti itu udah masuk lembur kan. Iya, betul. Ada lembur wajib harian gitu. Nah, tempatmu ada lembur wajib nih, per hari? Di tempatku kerja pabrik yang kemarin sih nggak ada. Berarti Untuk kerja lemburan. 8 jam. Iya, betul. Nah, kerjanya ya kan juga. Kerja siang malam ya atau ya kan juga. Kalau di Korea emang ada kerja yang yagan, ada juga yagan-jugan. Tapi kalau di pabrikku yang kemarin aku kerjanya juganman doang. Juganman itu cuma siang doang. Berarti masuk siang doang. Iya. Siang doang, terus harus masuk dari hari Senin sampai Sabtu, seminggu sebetulnya Senin sampai Jumat ya. Iya. Dan juga 1 bulannya harus masuk 2 kali. 2 kali Sabtu. Dan digaji gede. UMR. Di bawah UMR malah. Oh, berarti alasan pindah tuh gara-gara gaji nggak sesuai ya? Iya, itu alasan paling kuat sih itu. Ada sih. Ada memang terkadang di Korea itu ada susah. Ada susahnya. Iya benar-benar. Tapi Pastilah ya. Kalau kita pikir-pikir semuanya sih sudah boleh diatur sama yang di atas. Wih. Ada susah, ada senangnya. Gua setuju. Tapi dengan adanya teman saya si Yogi, jadi Yogi Mediansa, stres saya hilang. Dia berarti stres ya terus. Di pabrik itu stres kalau Stres. kita. Tapi di pabrik sendirian. Iya sendirian. Dikasih memang fasilitas 1 orang 1 kamar di pabrik. Iya. Fasilitasnya lumayan sih, ada AC, ada kulkas, ada tempat untuk masak. Ya, perlengkapan lah, lengkap ya. Jadi di kamar tuh kita bisa lah untuk masak atau untuk hidup sehari-hari bisa lah ya. Bisa. Lengkap gitu. Bisa. Nah, berarti enak dari segi fasilitasnya enak berarti. Fasilitasnya enak. Tapi itu loh, dia bayarnya kurang tepat ya. Kita punya prinsip kayak gini sih. Dia
dia butuh tenaga ya harus bayar gitu, harus bayar tenaga kita kan. Kita nyalurin tenaga, dia harus bayar kita. Iya, gitu. bayar dengan uang. Pasti. Kita nyalurin tenaga kita dengan sungguh-sungguh. Semangat ya kan. Kita buat kerja nggak ada yang rusak. Iya. Masa kita dibayar segini nggak pas. Tapi kalau misalkan rusak kan otomatis kan pasti ada misalkan paksenya kardusnya ini yang rusak atau yang buliang ya kan. Nah itu dipotong gaji nggak? Kalau kita tempat kita terkadang kalau ada yang rusak itu jangan kita laporin sama bosnya. Oh berarti diam dia. Jangan kita laporin sama Gitu. bosnya untuk supaya kita jangan dimarahin kan. Jadi kita jangan kasih tahu bahwa ada paksa yang di tempat kita. Ada juga sih kita kemarin karena orderan yang dari pabrik lain kan, terlalu banyak dibuat jumlah kardusnya. Numpuk, Jadi ya? itu kita buat untuk mengganti yang barang yang rusak itu. Jadi kita buat pabrik kardus yang dari yang sudah lama itu. Oh jadi kayak di daur ulang gitu. Bukan didaur ulang. Jadi kan ada kardus dari pabrik lain. Iya. Masuk nih ke pabrik kalian nih. Jumlah barangnya kan Kebanyakan. Iya. Nah, jadi kita itu biasanya kita buat kardus yang memang udah ada orderannya segini. Iya. Jadi sisanya kita paham. buat lagi. Lagi. Betul. Terkadang kita buat kayak gitu sih. Tapi dengan pengalaman yang kayak gini nih, sekarang kan mau pindah nih ya kan, udah keluar nih kan. Udah keluar tapi dari pabrik. Keluarnya gimana sih? Kan jadi kebanyakan di Korea tuh ketika kita mau keluar tuh kebanyakan pabrik tuh atau bos itu mempersulit kan. Nah ini dipersulit nggak sih? Iya benar. Kita dari kayaknya lucu ceritanya. Kayaknya ceritanya lucu. Bukan lucu, lelah. Kita lelah. Dalam artian apa? Capek. Kita kadang harus dicapek-capekin supaya kita bisa keluar. Terkadang bos Korea itu memang ada rasa apanya ya? Ada rasa yang pernah ada. Enggak. Rasa yang Bukan, lebih tepatnya di bos Korea itu ada rasa dengkinya mungkin. Dengki sama kita atau Iya, kita mungkin. Dia dengki sama kita? Iya. Kenapa? Karena sih kalau kita mau minta keluar kan ada sih, memang tergantung bosnya sih. Ada bos dari pabrik lain kan, teman-teman yang lain juga cerita kalau kita mau keluar emang langsung dikasih gitu kan, dokumennya atau langsung dikirim ke Nodongbu ya kan, diurusin lah ya. Ada juga yang diurusin kan. Kalau di pabrik aku itu aku harus sendiri yang ngurusin gitu. Aku harus pergi ke Nodongbu sendiri, ke kantornya si bos juga sendiri kan. Jadi aku bilang sama si bos, aku mau pindah karena pabrik ini bayarannya nggak tepat gitu. Jadi kan dia masih mikir-mikir ini mau dikasih atau enggak ya. Suruh pindah apa enggak? Dikasih pindah atau enggaknya. Baru setelah itu dia bilang iya nanti aku kasih. Dokumennya aku kasih gitu kan. Udah kayak gitu ya, udah dia bilang kayak gitu. Ya aku pikir ya nunggu lah ya kan, udah cukup lah segitu. Jadi aku keluar dari kantornya kan. Setelah itu nunggu beberapa jam, aku tanya lagi di mana. Aku tanya kan mikir di kamar kan. Di mana sih bos ini? Kok nggak ada gitu ya kan? Formulir tadi, berkas tadi kok nggak dikasih, jadi naik lagi gitu. Kita harus naik. Dikasihnya kan, dokumennya dikasih, baru ditulis dia tanda tangan. Bukan tanda tangan sih, kita kemarin minta stempelnya kan. Aku kira stempel Korea itu cuma ada kan berbagai macam sih stempel di Korea, ada warna hitam, ada warna merah, macam-macam ya. Dia yang kasih stempel warna hitam. Aku pikir ini udah cukup gitu kan. Warna hitam. Rupanya aku pergi ke Nodongbu, disuruh pergi ke Nodongbu kan. Aku kasih ke karyawan Nodongbu. Dia bilang ini stempelnya nggak benar. Orang kantor Nodongbu bilang kan ini harus stempel warna merah. Kan dari situ juga stempelnya harusnya warna merah, bukan warna hitam gitu. Iya. Jadi dari situ kan kita lihat ini mau apa sih rencana si bos ini, mau buat keluar atau mau capek-capekin orang gitu. Kan ada rasa-rasa yang pernah ada lah kayaknya. Tapi akhirnya dikasih keluar. Akhirnya dikasih keluar. Akhirnya dikasih keluar sih sama si bos.
Terus ini nih kan udah keluar nih, dia aja sekarang udah nganggur nih. Nah. jadi udah jadi kaum rebahan sekarang gitu kan, menikmati istirahat lah, walaupun ini sambil menikmati istirahat. Iya. Nah sekarang udah laporan kan? Udah laporan. Berarti sekarang prosesnya Proses lagi mencari kerja sih. Aku nyari di wilayah Ansan, tapi berarti udah buka akun nih. udah buka file di daerah Ansan selama 4 hari masih. Udah 4 Selama hari, 4 udah 4 hari. Tapi belum ada apa sih tanda-tanda untuk Kayaknya yang nganggur banyak tuh kayaknya. oh iya, Kayaknya. mungkin dari karena itu di Ansan apalagi ya, banyak Orang orang-orang asing kan luar banyak. yang lagi nganggur. Mungkin karena itu jadi agak susah juga saya buat nyari file di Ansan. Mungkin minggu depan akan berubah ke wilayah yang lain. Kalau nggak dapet. Iya. Tapi kalau dapet Kalau dapat ya tetap aja di Ansan, karena Ansan itu udah kayak selama 2 tahun di Hansan ya. kayaknya udah lebih enak, lebih nyaman di Ansan daripada di Tempat lain. Berarti udah nyaman dengan situasi kehidupan sosial di Hansan ya. Iya, seperti itu. Oke. Nah, kan udah mau pindah nih, terus Iya. lagi nyari. Nah, sekarang lagi nunggu meetingnya kan, Iya, siap. dikasih job meeting sama perusahaan mana. Nah, rencananya pengen masuk ke perusahaan mana, atau pengen nyari pabrik yang kayak gimana. Kemarin sih di waktu di Nodomu kita kan, di orang karyawan Nodomu itu ngasih 3 pilihan. Kita ditanyain sama orang karyawan, ditanyain sama kita waktu kita mau ngasih file, buka file. Di orang karyawan Nodomu bilang, kamu mau cari file atau mau cari pabrik yang gimana? Jadi aku jawab, aku mau cari pabrik yang sacul. Yang sacul, yang ini, yang pabrik molding ya. Iya. Pabrik molding, pabrik pengolahan plastik gitu. Dan karena aku juga udah merasa nyaman di pabrik pakse, memang pabrik pakse capek, tapi mungkin aku udah terlalu nyaman sih di pabrik pakse, jadi aku pilih yang kedua untuk pabrik pakse, pabrik kardus. Dan yang ketiga Pabrik kardus lagi. iya. Berarti keinginanmu tuh masuk pabrik kardus lagi. Iya kan yang nomor Tapi nomor satunya sacul ya, sacul. sacul. Dan yang ketiga aku masuk di pabrik CNC, cari pabrik yang di CNC kayak besi gitu, di pabrik besi. Tapi biasanya besi kerjanya kan berat lah. Itu dia kan, dengan porsi badan segini, Badannya keker ya kan, makanya aku pilih pabrik yang besi ringan. itu yang ketiga gitu. Nah, udah berapa tahun di Korea? Kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun kan. Dia kurang lebih 2 tahun. Nah, karena kita tuh pengen tahu, bukan kita sih, saya pribadi, mungkin juga teman-teman mau tahu, kira-kira dalam 2 tahun nih yang udah dihasilkan di Indonesia, bukan di Korea ya. Kalau di Korea mungkin teman-teman udah bisa beli laptop, udah bisa beli segala macam lah ya kan. Oke lah, di Korea dengan kemewahan teman-teman terserah lah ya kan. Cuman yang pengen kita ketahui adalah setelah 2 tahun kerja, nah kira-kira apa sih yang udah dipunyain, udah berinvestasi atau apa di Indonesia gitu. Bisa di-share mungkin. Bisa. Ya. Di Korea itu kan tergantung sih, kalau kita mau investasi tergantung kita kerjanya di sini berat atau enggaknya, atau gajinya banyak. Kalau saya di Korea, selama di Korea gaji di Korea itu ya segitu-gitu aja gitu. Gajinya Maksudnya standar ya? Standar. Tapi bersyukur dong. Iya, harus tetap bersyukur. Oke. Kita kerja di Korea itu harus tetap bersyukur. Tapi tetap berusaha. Setuju ya kan? Setuju. Oke. Itu harus tetap berusaha dan bersyukur. Terus. Jadi karena gaji kita kan agak berat sih ini saya ceritakan kalau tentang soal gaji ini. Teman-teman mau tahu dong. Ya, berbagi pengalaman nggak apa-apa dong. Ya kan, siapa tahu. Dan juga teman-teman ntar punya Pak Dede udah punya investasi ini atau punya ini, aku juga pengen lagi. Itu kan siapa tahu. Ya kan? Untuk teman-teman saya, Ya. apalagi Yogi Median saya. Nah, itu dong. Udah keren kali dia. Nah, udah keren kali ya gue ya. Udah punya investasi dia. Tapi sekarang saya. Oke. Cerita. Kalau gaji standar, gimana ya? Kalau investasi di Indonesia belum ada. Belum punya investasi berarti. Iya, Ya? belum punya investasi. Dan uangnya juga masih tetap di tabungan. Berarti
Berarti dia emang belum punya investasi teman, tapi tabungannya miliaran mungkin gitu ya. Oke, boleh diceritain nih, boleh diceritain ayo. Bukan miliaran. Oke. Bukan miliaran. Ratusan mungkin ratusan. Oh, amin kalau miliarannya. Amin, Itu amin kita dong. harus Amin dong, amin dong. Berarti kita harus amin kan? Amin kan, Kita ya, harus amin lah. kan, miliaran. Ratusan berarti sekarang ya. Ratusan ya, Ya ada oke lah. ada. Kita taruh ratusan ya, ratusan. Ah. Oke, terus. Jadi karena kita juga mau investasi kan, kita harus lihat lapangan juga kalau kita mau investasi. Oke, situasi dulu ya. Karena kita kerja di sini, kita mau investasi di Indonesia agak sulit juga. Kita juga harus butuh orang kepercayaan. Betul benar. Di Indonesia Kalau tuh kita mau butuh investasi, kita harus butuh orang yang bisa dipercaya. Benar. pegang duit kita. Setuju. Karena teman-teman, siapa sih yang nggak mau duit gitu kan? Benar. Bisa juga nanti duit kita disalahgunakan kalau kita udah kasih duit kita semuanya. Itu Bisa dan itu dibawa pulang. nggak memandang siapa aja ya kan, saudara pun bisa kayak gitu ya. Iya, Kita setuju. dalam tanda kutip ya, emang saudara kadang-kadang pokoknya kalau udah masalah duit itu udah di luar kontrol lah gitu. Iya, betul. Saudara juga bisa kayak gitu sih, bisa. Jadi karena takut juga untuk buat investasi, aku lebih tepatnya nabung. Berarti Uangnya dia masih disimpan di buku tabungan gitu. nanti dia mengamalkan pelajaran dari SD, rajin menabung gitu. Berarti sekarang intinya sekarang tuh memang belum punya investasi atau belum bikin rumah, kan banyak kan teman-teman kan bikin rumah gitu ya kan. Iya. Berarti dia belum punya investasi atau bikin rumah, tapinya itu di tabungannya lumayan gitu ya kan. Oke. Siap. Nah, terus selanjutnya ke depannya dengan tabungan tuh pasti punya punya target, maksudnya nabung segini buat beli ini atau nabung segini buat apa gitu. Iya. Ada dong. Semua Ada orang rencana usaha atau apa. Nah, semua orang sih punya rencana ya kan? Punya rencana untuk kita kalau punya uang mau beli apa, mau buat apa, pasti sih. Pasti Aku ada juga sih salah satunya ada rencana mau buat. Nanti setelah pulang ke Indonesia mungkin bukan buat rumah dulu sih, mau cari investasi. Berarti investasi. Oke. Sulit aku untuk mempercaya orang untuk dengan uang segitu gitu. Nggak bisa harus dipercaya langsung kan. Berarti agak sulit. Kamu pengennya tuh sendiri gitu yang ngelola gitu ya, Ah. sendiri. Berarti pulang ke Indonesia baru dikelola duitnya itu. Iya, betul. Oke. Jadi taktiknya tuh kayak gitu. Jadi dia tuh di sini tuh nabung dulu, terus nanti sampai Indonesia baru dia ngelola sendiri, karena itu tadi masalahnya dia bukan enggak ya, tapi belum bisa percaya sama orang lain gitu. Iya, betul. Nah, terus selanjutnya apa yang mau di-share nih? Untuk teman-teman yang lagi kerja di Korea juga, tetap semangat karena kita juga punya keluarga di Indonesia yang harus kita butuhi kehidupannya di sana. Tapi tanda boleh agak kenceng lah, biar kalau ngasih pesan tuh kenceng gitu. Yang kurang kencang suaranya ya. Jadi pesan-pesan untuk teman kita yang sedang lagi kerja di Korea, tetap semangat bekerja di sini. Karena kita juga punya keluarga di Indonesia yang harus kita penuhi kebutuhannya, termasuk bapak, ibu, saudara, kakak, abang, adik, Keluarga ya. Iya. Kalau bisa, kalau ada pacar ya dikasih sedikit-sedikit supaya jangan dia ngelirik laki-laki yang lain. Asik, setuju ya. Tetap semangat. Nggak aman ini, nggak aman. Ada aja, yuk lanjut lagi. Tetap semangat bekerja di Korea. Baru jangan gampang ngeluh, kayak saya juga terkadang ngeluh. Kehidupan di Korea kerasnya bukan karena kerjaan, tapi cuaca yang ekstrim ya, ekstrim cuacanya kalau di musim dingin. 4 musim ya kan. Di musim dingin cuaca yang paling Apalagi badan dengan situasi porsi badan kayak gini kurus, langsung kedinginan itu langsung ke tulang. Dinginnya minta ampun kalau di Korea. bener-bener Dingin paling dingin, panas paling panas kalau di musim panas. Mungkin kalau mau jangan juga terlalu diporsir untuk bekerja di Korea. Kita harus juga menikmati indahnya alam Korea atau indahnya tempat wisata lah ya. tempat wisata yang ada di Korea. Jangan terlalu diporsir untuk selalu bekerja. Terus tuh monoton terus ya. Jangan terlalu monoton untuk bekerja terus.
kita harus ingat juga untuk membahagiakan diri kita sendiri. Nah, berarti refreshingnya harus ada ya. Iya. Oke. Eh, Terus kalau jaga kesehatan men. Oke, jaga kesehatan ya. Oke, itulah tadi bincang-bincang kita atau celoteh kita bareng Agus Pardede. Ya, mungkin di lain waktu setelah dia dapat kerjaan atau mungkin di pabrik yang baru dengan situasi yang baru, kita akan ngobrol bareng lagi. Siap. Oke ya. Oke. Nanti ditunggu. Nanti ditunggu aja di episode vlog berikutnya. Nah, di vlog berikutnya tunggu video kita selanjutnya. Terima kasih buat yang udah nonton, yang buat teman-teman TKI yang udah dengerin sharing dari teman kita. Semoga teman-teman yang lain juga dapat pembelajaran dari cerita beliau ini, ya kan? Fueled by them to see the horizon.